Halo guys, welcome back to Ciwangmo Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Karena pandemi virus corona ini belum juga kelar-kelar nih guys. So, kali ini gue akan sharing ngajak kalian belajar sama-sama untuk ngebahas bahan aktif yang terkandung dalam skincare kalian. So, seperti apa sih dan kira-kira komposisinya bagaimana? Jangan di skip videonya ya, karena di akhir video gua akan nge-share bagaimana sebenarnya mengetahui jumlah atau berapa besar kandungan bahan aktif tersebut dalam skincare berdasarkan labelnya. So, jangan pernah beli skincare jika tidak ada kandungan yang tercantum pada labelnya. Jangan lupa dukung terus channel ini guys dengan cara subscribe, like video ini jika kalian suka, dan share ke teman, kerabat, atau mungkin pacar kalian yang sehari-harinya tertipu dengan iklan skincare yang luar biasa. Kalau sudah, lanjut! So, mari kita bahas satu persatu. Jadi disclaimer dulu ya guys. Di sini gua bukan dokter, gua juga bukan praktisi kesehatan, gua cuma murni akan nge-share berdasarkan apa yang gua ketahui dan apa yang gua pelajari. Sehingga bisa memaksimalkan sebenarnya kalian menggunakan skincare dan dapat hasil yang maksimal yang kalian harapkan. So, nggak ada lagi yang kena tipu iklan-iklan skincare yang sangat menjanjikan, bisa cepat, bisa memutihkan dengan cepat, hanya 5 menit dan lain-lain. Itu fake banget. So, disimak baik-baik videonya. Oke guys, jadi yang pertama adalah vitamin C. Vitamin C ini dalam komposisi tercantum sebagai ascorbic acid, ascorbyl palmitate. Intinya kalau kalian dibaca ada tulisannya ascorbic maupun ascorbyl, itu adalah vitamin C. Fungsinya secara umum yaitu sebagai antioksidan ya, untuk menghambat radikal bebas, kemudian memperbaiki jaringan kulit, bahkan sampai mencerahkan kulit. Yang kedua, vitamin B3. Nah, biasanya dalam komposisi vitamin B3 ini tercantum sebagai niacinamide. Vitamin B adalah koenzim vitamin A yang dapat membantu metabolisme sel, sehingga sinergi yang kuat antara retinol dan niacinamide itu terjadi. Nah, di sini niacinamide fungsinya secara umum yaitu untuk membantu memperbaiki skin barrier ya guys. Kemudian mengurangi sebum atau produksi minyak yang berlebih. Juga bagus buat anti-inflamasi. Misalnya kalau ada peradangan yang bekas-bekas jerawat dan segala macam, itu bagus banget. Kemudian mengurangi hiperpigmentasi. Totol-totol atau bintik-bintik flek-flek di wajah kalian itu adalah hiperpigmentasi. Kemudian yang paling penting, dia bisa menjaga kandungan kadar air di dalam sel kulit kalian. Lanjut, yang ketiga yaitu vitamin A. Nah, vitamin A biasanya bentuknya itu retinoid ya guys. Dalam komposisi pun biasanya tulisannya kalau nggak retinol atau retinoid acid. Satu-satunya tipe retinoid acid yang dapat diproses kulit adalah retinoid acid. Nah, saat Anda menggunakan retinoid, misalnya retinol nih guys, enzim pada kulit yang berperan untuk mengubah retinol menjadi retinoid acid agar kulit dapat menerimanya gitu. Proses konversi ini retinol ini menjadi retinoid acid itu memakan waktu yang cukup lama ya, bisa beberapa minggu. Oleh karena itu you must be patient. Kalian harus sabar dalam menggunakannya gitu. Karena produk retinol agak sulit gitu. Jadi ibaratnya kalian harus bersabar menunggu sampai betul-betul mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi jangan harap dengan embel-embel iklan memiliki kandungan retinol atau vitamin A yang bisa membantu mencerahkan dan segala macam. Itu jangan mudah tertipu iklan. Please be smart gitu ya kan gitu. Retinoid ini ya guys, please kalau digunakan hanya di malam hari ya. Kenapa? Karena sebenarnya UV sensitif gitu ya kan. Jadi jangan lupa menggunakan sunscreen ya ketika kalian malam hari menggunakan retinoid atau vitamin A gitu. Karena
Retinoid sebenarnya dalam penggunaannya itu dia berpotensi membuat kulit menjadi kering ya, bahkan teriritasi, terutama pada penggunaan pertama. Oleh karena itu, imbangi penggunaan retinoid dengan skincare yang bisa melembabkan dengan memadai, misalnya retinoid acid atau yang mungkin ada kandungan aloe veranya. Fungsi umumnya di sini adalah untuk mengatasi jerawat, guys, mendorong pertumbuhan sel kulit baru, menetralisir radikal bebas pada kulit yang dapat menyebabkan kerusakan sel ya, serta kerusakan kolagen. Kemudian bisa menstimulasi produksi kolagen pada kulit yang akan membantu menyamarkan atau mencegah timbulnya yang namanya kerutan atau garis-garis halus, membantu memudarkan flek hitam dan atau hiperpigmentasi pada kulit kalian. Oke, kita lanjut yang keempat, AHA atau alpha hidroksi asid. Biasanya si AHA ini dalam komposisi tercantum misalnya glycolic acid, lactic acid, matic acid, mandelic acid, citric acid ataupun azelaic acid ya. Nah, di sini AHA fungsinya secara umum itu untuk mengangkat kotoran pada permukaan sel-sel kulit kalian atau sel-sel kulit mati pada permukaan lapisan kulit kalian juga itu akan diangkat sama si HA ini, memperbaiki tekstur kulit, meningkatkan ketebalan kulit, memperbaiki tingkat kolagen, dan menjaga kelembaban kulit. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau tadi kalian butuh skincare yang ada kandungan AHA-nya, ya itu tadi gua udah sebutin. Jadi kira-kira kalian tinggal lihat nih di labelnya, ada nggak ya gitu kandungan yang tadi udah gua sebutin. Berarti itu skincare yang kalian butuhkan. Kemudian yang kelima, BHA atau beta hidroksi asid. Biasanya si beta hidroksi asid ini pada komposisi tercantum sebagai salicylic acid. Jadi kalau kalian ketemu ngeliatin di ingredients-nya ya, ada salicylic acid ya, itu tadi beta hidroksi acid. Nah, di sini fungsinya secara umum untuk membersihkan kotoran lebih dalam gitu ya kan pada pori-pori kulit kalian. Jadi dia itu membersihkan kotoran pada lapisan kulit paling dalam gitu, mengangkat kotoran dan minyak sehingga cocok untuk mengatasi masalah jerawat, komedo, dan kulit yang berminyak. Nah, kemudian kita lanjut, alpha arbutin. Ini banyak banget ya guys iklannya skincare yang mengandung alpha arbutin. Nah, karena fungsinya secara umum untuk mencerahkan kulit, mengatasi berbagai flek dan noda hitam di wajah ataupun hiperpigmentasi. Kemudian kita lanjut yang ketujuh, hyaluronic acid. Nah, ini mungkin agak baru ya gitu ya kan, karena gua taunya itu dari skincare The Ordinary ya guys. Ini bagus banget menurut gua. Fungsinya secara umum untuk mengikat air dan membawanya ke dalam sel kulit, tergantung ukuran molekulnya ya sebenarnya gitu. Karena si hyaluronic acid ini mampu mengikat molekul air 1000 kali guys daripada berat molekulnya sendiri. Jangan lupa setelah itu pakai moisturizer ya untuk mengunci kelembaban kulit agar air pada kulit kalian tidak menguap. Nah, itulah sebenarnya. Jadi di sini secara fungsi si hyaluronic acid ini membantu menghidrasi kulit kalian gitu. Jadi itu tadi, setelah pemakaian hyaluronic acid jangan lupa pakai moisturizer jadi nggak menguap. Tuh sayang banget skincare kalian mahal-mahal tapi akhirnya boom menguap, nggak terpakai dengan maksimal di kulit kalian. Oke, yang terakhir sunscreen. Nah, ini penting banget ya guys. Sunscreen itu biasanya terbagi atas dua ya. Ada dua, ada mineral atau fisikal, kemudian ada chemical. Nah, kita bahas yang mineral dulu guys. Kalau mineral dalam komposisi biasanya itu titanium dioxide, zinc dioxide, kira-kira seperti itu. Jadi kalau kalian ngeliatin labelnya ada tulisan itu, nah itu adalah bagian daripada sunscreen. Di sini dia berfungsi untuk memantulkan UVA dan UVB. Sebenarnya kalau untuk mineral itu aman buat segala jenis kulit ya, bahkan untuk kulit berjerawat dan sensitif. Kekurangannya
biasanya nih kalau kalian menggunakan sunscreen yang tipe mineral, kalau kalian foto guys itu muncul white cast ketika ngeliatin hasilnya gitu ya. Jadi kulit wajah kalian lebih putih dan leher kalian hitam, kira-kira seperti itu. Kemudian kita bahas yang kedua, yang tipe chemical ya guys. Kalau chemical itu dia misalnya ada oxybenzone, tinoxet, kemudian avobenzone gitu. Kandungan ini menciptakan reaksi kimia yang mengubah sinar UV tadi yang mengenai kulit wajah ataupun tubuh kalian dan mengubahnya menjadi panas dan kemudian melepaskan panas itu dari kulit. Kekurangannya dapat menyumbat pori-pori dan meningkatkan terjadinya breakout nih pada kulit berjerawat. Kira-kira seperti itu. So, biasanya bahan aktif skincare akan menjadi highlight yang disebut pada urutan pertama. Nah, ini yang gua maksud guys. Kalian harus smart, kalian harus pintar ngeliatin kandungan pada skincare. Jadi kalau kalian ngeliatin, wah misalnya ini bisa memutihkan, ini bisa mencegah jerawat dan segala macam, tapi secara urutan ditaruh di paling ujung atau misalnya mendekati paling ujung, bisa jadi itu adalah strategi marketing doang. Nah, kalau untuk mendapatkan hasil nothing gitu. So, urutan yang paling awal menggambarkan urutan konsentrasi yang lebih besar disusul dengan konsentrasi yang lebih kecil. Kalau dari sisi marketing, ya itu tadi guys, banyak produk beauty nih yang over promise tapi under deliver alias obral janji. Gimana cara taunya? Di labelnya terlihat menjanjikan, tapi jika bahan aktif itu nggak ditempatkan di urutan awal, please kamu mesti dalami lagi soal produk yang kamu gunakan. So, itu tadi guys, gua udah ngebahas 8 kandungan aktif pada skincare yang secara umum bagus banget untuk kulit kalian. Jika video ini menurut kalian bagus atau kalian suka atau kalian mendapat informasi, please banget di share, like video ini jika kalian suka, dan dukung terus channel ini ya guys dengan cara subscribe biar gua secara pribadi makin semangat untuk membuat video-video seperti ini atau video-video bermanfaat berikutnya. Kalau kalian ada saran, kritik ataupun apapun itu silakan tinggalkan jejak di kolom komentar ya guys. So, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you guys, bye bye.